Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai teks debat. Materi pembahasan kali ini yakni yang pertama mengenai pengertian debat, yang kedua ciri-ciri debat, yang ketiga jenis-jenis debat, yang keempat unsur-unsur debat, yang kelima tata cara debat, dan yang terakhir yakni kebahasaan teks debat. Tahukah kalian apa itu debat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat ialah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Sedangkan debat menurut Henry Guntur Tarigan ialah suatu argumen untuk menentukan baik tidaknya suatu usul tertentu yang didukung oleh satu pihak yang disebut pendukung atau afirmatif dan ditolak, disangkal oleh pihak lain yang disebut penyangkal atau negatif. Sedangkan debat menurut Doriwu Henricus ialah saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan untuk satu pihak. Nah, dari tiga pendapat ini dapat kita simpulkan bahwa pengertian debat ialah kegiatan atau proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Sedangkan teks debat berarti teks yang berisi kegiatan debat. Tujuan dari debat ialah untuk mendiskusikan dan memutuskan suatu masalah atau perbedaan. Nah, selanjutnya ciri-ciri debat. Ciri-ciri debat terdapat 4. Yang pertama yakni terdapat dua sudut pandang antara pihak yang pro dan kontra. Yang kedua, adanya proses saling mempertahankan pendapat. Yang ketiga, adanya saling adu argumentasi untuk memperoleh kemenangan. Yang keempat, adanya pihak penengah atau moderator. Selanjutnya yakni jenis-jenis debat. Jenis debat yang pertama ialah debat parlementer atau majelis. Debat ini dilakukan oleh kalangan pemerintah. Tujuannya untuk memberi dan menambahi dukungan bagi suatu undang-undang tertentu. Yang kedua, debat pemeriksaan ulang. Debat ini digunakan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan terdahulu. Debat ini dilakukan dalam proses hukum, digunakan untuk memeriksa atau mencari kebenaran dari suatu kejadian. Yang ketiga ialah debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Debat ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Tujuan dari debat formal ini ialah untuk memberi kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan kepada pendengar sejumlah argumen yang menunjang atau yang membantah suatu usul. Nah, setiap pihak diberi jangka waktu yang sama bagi pembicara-pembicara konstruktif dan bantahan. Yang keempat ialah debat kompetitif. Debat ini sengaja diselenggarakan untuk kepentingan perlombaan. Debat kompetitif tidak bertujuan untuk menghasilkan keputusan, tetapi lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan tertentu di kalangan pesertanya, seperti kemampuan untuk mengutarakan pendapat secara logis, jelas, dan terstruktur. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai unsur-unsur debat. Unsur debat yang pertama ialah mosi. Mosi adalah pernyataan atau penentuan tentang suatu topik yang menjadi bahan debat. Mosi dapat disampaikan sebelum ataupun pada saat debat berlangsung. Dalam menentukan mosi, pastikan bahwa mosi bersifat kontroversial, aktual, relevan, spesifik, dan bermanfaat. Yang kedua, tim afirmasi. Tim ini adalah pihak yang setuju dengan topik yang diperdebatkan, atau tim ini biasa kita kenal sebagai tim pro. Yang ketiga ialah tim oposisi. Tim ini kebalikan dari tim afirmasi. Tim ini adalah pihak yang tidak setuju dengan topik yang diperdebatkan, atau biasa kita kenal sebagai tim kontra. Yang keempat ialah tim netral. Tim ini ialah pihak yang tidak menaruh dukungan dan tidak condong terhadap salah satu tim, baik itu tim afirmasi maupun tim oposisi. Yang kelima ialah penonton atau juri yang dipanggil. Penonton atau juri memiliki peran sebagai penentu pemenang debat.
Karena itu, penonton atau juri harus memiliki wawasan yang sesuai dan mampu bersikap adil, bukan mendasarkan keputusannya pada pendapatnya sendiri. Yang keenam, moderator. Moderator akan berperan sebagai pihak yang memimpin, mengarahkan, dan mengatur jalannya debat. Moderator harus mampu menengahi kedua pihak. Unsur debat yang ketujuh ialah penulis. Penulis atau notulen acara bertugas mencatat hal-hal terkait debat yang sedang berlangsung, misalnya mosi debat, pernyataan moderator, penyampaian masing-masing tim atau pihak, dan hasil keputusan akhir. Pembahasan selanjutnya ialah tata cara debat. Dalam teks debat, tata cara debat disebut sebagai struktur teks debat. Secara garis besar, tata cara debat dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan oleh moderator. Dalam bagian pembukaan ini, moderator membuka debat, menjelaskan mosi, memperkenalkan tim dan anggota tim debat, serta membacakan tata tertib debat. Yang kedua, penyampaian pernyataan topik. Pada bagian ini, juru bicara setiap tim menyampaikan pendapatnya terhadap mosi. Pernyataan topik ini dilakukan secara bergantian tanpa ada tanya jawab atau interupsi dari tim lain. Yang ketiga, pelaksanaan debat. Pada bagian ini, setiap tim diberi kesempatan memberikan komentar atau mendebat pendapat tim lain. Tim yang didebat harus mempertahankan pendapatnya dengan menyampaikan argumen-argumen yang mendukung. Yang keempat, simpulan. Pada bagian ini, setiap tim menyampaikan simpulannya terkait mosi setelah mendengar pendapat dan menerima sanggahan dari tim lain. Tahap terakhir yang harus dilakukan oleh pihak yang berdebat, baik itu tim afirmasi maupun tim oposisi, adalah menyampaikan simpulan. Simpulan tersebut dirumuskan berdasarkan pendapat dan argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Simpulan dapat juga disebut sebagai hasil dari pembicaraan. Karena simpulan dalam debat disusun berdasarkan pendapat dan argumen yang telah disampaikan sebelumnya, maka penalaran yang digunakan dalam menyusun simpulan debat termasuk dalam penalaran induktif. Ada 3 cara untuk menarik simpulan dengan penalaran induktif, yaitu yang pertama, generalisasi. Generalisasi ini ialah berpangkal pada pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, fenomena-fenomena khusus, kemudian ditarik pernyataannya yang bersifat general atau umum. Yang kedua adalah analogi. Analogi ini ialah proses penarikan simpulan yang didasarkan atas perbandingan 2 hal yang berbeda. Yang ketiga, sebab akibat. Dalam pola penalaran ini, sebab bisa menjadi gagasan utamanya, sedangkan akibat menjadi gagasan penjelasannya, namun dapat juga sebaliknya. Yang terakhir yaitu penutup. Pada bagian ini, moderator menutup kegiatan diskusi. Biasanya berisi ringkasan, bukan simpulan, karena dalam debat seringkali tidak terjadi titik temu untuk menyepakati suatu permasalahan. Pembahasan selanjutnya ialah kebahasaan teks debat. Kebahasaan teks debat yang pertama ialah bahasa baku. Tentu dalam menyusun teks debat haruslah menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang baku ialah bahasa yang sesuai dengan standar dan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua ialah kata denotatif. Kata denotatif ini ialah makna sebenarnya. Denotatif sendiri berkaitan dengan denotasi, yakni makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Yang ketiga, kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang berhasil menyampaikan informasi atau pemberitahuan dengan singkat, padat, jelas, dan lengkap yang bertujuan mempermudah pembaca atau pendengar memahami informasi yang disampaikan. Yang keempat, kalimat faktual. Kalimat yang di dalamnya mengandung hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Dan yang terakhir ialah kata personal. Nah, kata personal ini ialah kata yang bersifat pribadi atau berkaitan dengan orang. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait teks debat. Selamat belajar semuanya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan like, comment, subscribe
Sa